광수 뛰자고. Cerita dibuka dengan seorang gadis bernama Sinyun, tokoh utama dalam drama ini. Sinyun menatap keluar jendela, memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang memiliki garis merah di atas kepala mereka. Jumlah garis tersebut berbeda-beda pada setiap orang. Garis merah yang dikenal dengan sebutan S-line ini merupakan fenomena supranatural yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Garis tersebut menandakan hubungan badan yang pernah dialami seseorang. Seorang pria di dalam mobil yang memiliki banyak garis merah mengajak keponakannya, seorang gadis bernama Sanah yang hanya memiliki satu garis merah, untuk pergi bersamanya. Namun, Sanah menolak ajakan itu. Di sisi lain, seorang wanita bernama Hiwon yang tinggal di apartemen seberang milik Sinyun, terlihat sedang santai dan juga memiliki beberapa garis merah di atas kepalanya. Sejak kecil, Sinyun sudah mampu melihat garis-garis tersebut. Seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami arti di balik garis-garis itu dan menyadari bahwa hanya dirinya yang bisa melihatnya. Suatu hari, ibunya menemukan gambar buatan Sinyun yang menggambarkan dirinya bersama kedua orang tua, bibinya, serta satu garis merah yang menghubungkan ayahnya dengan sang bibi. Melihat gambar itu, sang ibu kehilangan akal, membunuh ayah Sinyun, lalu melarikan diri. Setelah menyadari bahwa kemampuannya bisa menyebabkan kematian orang lain, Sinyun memilih untuk diam dan menutup diri. Sejak kepergian orang tuanya, ia kehilangan harapan dan beberapa kali mencoba mengakhiri hidup, dengan melompat dari atap, menggantung diri, hingga menyayat nadinya sendiri. Namun, semua usahanya selalu gagal. Akhirnya, Sinyun memutuskan untuk mencari tahu asal-usul garis merah tersebut. Mengapa garis itu muncul? Siapa yang menciptakannya? Siapa saja yang bisa melihatnya? Dan apakah garis itu bisa dihilangkan? Suatu hari, Hiwon datang membawa sekantong buah dan mengatakan bahwa ia baru saja pindah ke gedung seberang beberapa hari sebelumnya. Dengan ramah, ia bertanya apakah Sinyun menyukai buah. Namun, Sinyun hanya berdiri diam di balik pintu tanpa memberikan respons. Setelah Hiwon pergi, Sinyun mengambil buah itu, memakannya dengan lahap, sambil berlinang air mata. Sementara itu, di kantor polisi, Jiwook yang seorang detektif, mengeluh karena kerepotan mengurus keponakannya. Ia tertawa ketika salah satu rekan kerjanya bertanya apa yang akan terjadi jika suatu hari ia menikah. Namun, di balik candaan itu, Jiwook ternyata menjalin hubungan terlarang dengan seorang rekan kerja wanita yang akan segera menikah. Ketika wanita itu memberinya undangan pernikahan, Jiwook mendadak kehilangan semangat dan selera untuk berduaan dengannya. Di sekolah, Sanah menjadi sasaran perundungan dari Hyung dan teman-temannya. Ia dipukul karena tidak membawa uang yang diminta, mengadu pada guru kalau mereka membulinya, serta tidak membalas pesan maupun menjawab panggilan. Sanah hanya berdiri diam dan pasrah, membiarkan Hyung melampiaskan kemarahannya sampai puas. Pada waktu yang sama, Jiwook dan rekannya, Dong-sik, sedang menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berusia 29 tahun. Di kamar korban, mereka menemukan beberapa kejanggalan. Mayat korban tampak bersih tanpa luka mencolok. Meski kamarnya berantakan, barang-barangnya tersusun rapi dan tidak ada yang hilang. Di dapur, mereka menemukan tumpukan kotak makanan dari restoran terdekat. Tak lama kemudian, seorang rekan mereka datang membawa informasi bahwa semalam ada seorang pria berhelm terlihat memasuki apartemen korban. Jiwook dan Dong-sik kembali menganalisis kasus tersebut. Dong-sik merasa bingung mencari motif pembunuhan. Uang korban masih utuh, tidak ada tanda kekerasan seksual, dan tidak ada barang yang dicuri. Diketahui, korban sering memesan makanan dari restoran, namun pada malam kejadian, tidak ada pesanan masuk. Dari sisi keluarga, korban tidak memiliki saudara dan orang tuanya tinggal jauh di desa. Ia pernah memiliki pacar, tetapi hubungan itu telah berakhir hampir 1 tahun lalu. Mendengar hal tersebut, Jiwook meminta Dong-sik untuk menggali informasi lebih lanjut tentang mantan kekasih korban. Sementara itu, Sinyun kembali menerima kiriman buah dari Hiwon, kali ini disertai sepucuk surat yang menjelaskan bahwa ia telah makan terlalu banyak buah, sehingga ia memutuskan untuk membaginya dengan Sinyun. Saat itu berita pembunuhan seorang wanita sedang ditayangkan di televisi. Saat menyimak berita tersebut, Sinyun memperhatikan sosok pria berhelm yang dicurigai. Di matanya, pria itu hanya memiliki satu garis merah di kepalanya, sesuatu yang sangat jarang terlihat. Bagi Sinyun, orang dengan ratusan garis merah memang mencolok, namun seseorang dengan hanya satu garis merah tetap menyimpan daya tarik tersendiri. Beberapa saat kemudian, pria yang sama terlihat memasuki apartemen Hiwon.
Shinyun yang menyaksikannya segera mengambil ponsel dan bersiap menelepon polisi. Namun, ketika ia melihat pria tersebut tampak akrab bersama Hiwon dan menyaksikan sebuah garis baru muncul di atas kepala pria itu, ia pun mengurungkan niatnya untuk melapor. Keesokan harinya di sekolah, Hiwon mendobrak loker milik San-ah yang tidak masuk sekolah. Ia menemukan pakaian dan surat cinta buatan San-ah, lalu tersenyum licik. Sementara itu di rumah, San-ah meminta uang kepada pamannya, Ji-wook. Tanpa banyak bertanya, Ji-wook langsung memberikannya. Namun, ketika ia melihat luka-luka di wajah San-ah, kekhawatiran mulai tumbuh di dalam dirinya. Meskipun begitu, San-ah enggan menjelaskan apapun dan memilih kembali ke kamarnya. Saat sedang merokok di balkon, Ji-wook melihat Shinyun sedang membuka dan merobek beberapa kardus di jendelanya. Tak lama kemudian, Dong-sik menelepon dan memberitahunya tentang panggilan darurat yang masuk pada malam sebelumnya. Panggilan itu berasal dari gedung apartemen seberang dan terkait dengan pria berhelm yang terekam CCTV. Mendengar hal tersebut, Ji-wook segera menemui Shinyun untuk mencari informasi. Shinyun tertegun saat melihat begitu banyak garis merah di atas kepala Ji-wook. Itu adalah pertama kalinya ia melihat seseorang dengan garis sebanyak itu dari jarak dekat. Ji-wook mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Seorang pria berkacamata bernama Jung-min muncul dan mengatakan bahwa Shinyun dikenal sebagai penyendiri di kompleks tersebut. Meskipun begitu, Ji-wook tidak menyerah. Ia kembali mengetuk pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Ia menjelaskan bahwa laporan Shinyun malam sebelumnya bisa menjadi bukti penting. Akhirnya, Shinyun membuka pintu sedikit dan mengakui bahwa ia memang melihat seorang pria berhelm masuk ke gedung seberang. Awalnya ia mengira Hiwon dalam bahaya, tetapi kemudian menyadari bahwa itu hanya kesalahpahaman setelah melihat kedekatan mereka. Setelah memberikan keterangan, Ji-wook bertanya mengapa suara seorang gadis SMA seperti Shinyun tidak sekolah. Namun, Shinyun langsung menutup pintunya tanpa menjawab. Malam harinya, pria berhelm itu kembali muncul dan berjalan keluar dari kompleks apartemen. Namun, ada hal aneh, garis merah di atas kepalanya kini hanya tersisa satu. Padahal malam sebelumnya Shinyun melihat satu garis tambahan muncul. Ketika pria itu menoleh ke arah apartemennya, Shinyun segera menutup lubang intip dengan panik. Pada saat yang sama, San-ah mencoba merampok seorang wanita untuk mendapatkan uang yang diminta Hyong. Ia mengikuti wanita itu ke lorong gelap, namun rencana tersebut gagal. Di kantor polisi, Dong-sik menyelidiki mantan kekasih korban pembunuhan. Pria itu adalah Jung-min, seorang guru SMA yang ternyata tinggal di gedung yang sama dengan Shinyun. Rute harian Jung-min juga berkaitan dengan kasus pembunuhan sebelumnya yang terjadi sebulan lalu. Saat Ji-wook melihat foto Jung-min, ia langsung mengenalinya sebagai pria yang sempat menyapanya ketika ia meminta keterangan dari Shinyun. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan penyelidikan, Ji-wook menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa ayahnya menghilang. Ia segera menuju rumah sakit dan berjanji akan menyusul Dong-sik setelah urusannya selesai. Sesampainya di sana, Ji-wook menemukan ayahnya berdiri di atap gedung. Anehnya, ia tidak segera mencegah tindakan ayahnya, justru perlahan mundur. Beruntung, para perawat berhasil menyelamatkan sang ayah tepat waktu. Sementara itu, Dong-sik masuk ke apartemen Jung-min yang ternyata tidak dikunci. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ruangan berwarna merah dengan tali-tali berserakan di dalam lemari. Ia segera menelepon Ji-wook untuk melaporkan temuannya. Namun, Jung-min memergokinya dan langsung menyerang, sehingga sambungan telepon terputus. Dong-sik pun pingsan dan diikat di kursi, sementara Jung-min kembali menjalankan aksinya. Ia mengenakan helm dan kacamata, lalu berjalan menuju apartemen Hyewon. Dari jendela, Shinyun melihat Jung-min berdiri dan menatap ke arah rumah Hyewon. Ketika ia melihat pria itu mulai menyerang, ia buru-buru hendak menelepon polisi. Sayangnya, ponselnya mati. Tanpa pilihan lain, ia mengambil pisau dan kacamata hitam. Meski rasa takut membuatnya sulit untuk melangkah keluar dari pintu, ia tetap memaksakan diri. Namun, akhirnya ia jatuh pingsan di tengah jalan. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat sosok ibunya yang berusaha menggapai tangannya. Di dalam kamar, Hyewon menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya. Jung-min ternyata juga memiliki kemampuan untuk melihat garis merah di atas kepala Hyewon. Ia mencekik Hyewon sambil berkata bahwa hanya dengan cara itu semua orang bisa diselamatkan. Pada saat itu, Shinyun berhasil masuk dan menodongkan pisau ke arah Jung-min. Namun, Jung-min dengan mudah merebut pisau tersebut dan menikam Shinyun. Ji-wook tiba di kompleks apartemen dan langsung menuju kamar Jung-min. Di sana, ia menemukan kacamata hitam milik Shinyun dan menyadari bahwa pintu apartemen Shinyun terbuka. Ia pun masuk untuk memeriksa dan melihat papan milik Shinyun yang berisi gambar-gambar garis merah. Ketika ia melihat pertarungan sedang berlangsung di apartemen seberang,
Ia segera bertindak dan menembak Jungmin sebelum pria itu sempat menghabisi Hyewon dan Shinyun. Saat sekarat, Shinyun sempat mendengar Jungmin berkomentar bahwa garis merah di atas kepalanya mulai menghilang. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke lokasi kejadian. Mereka merawat Hyewon dan membawa jenazah Jungmin. Sementara Jiwook mengembalikan kacamata hitam milik Shinyun. Dalam diam, Shinyun mengingat kembali ucapan Jungmin dan mulai menduga bahwa kacamata milik Jungmin mungkin memberinya kemampuan untuk melihat garis-garis merah. Ia lalu bertanya kepada Jiwook tentang siapa sebenarnya Jungmin. Jiwook menjawab bahwa ia akan menjelaskannya nanti, karena saat ini mereka masih membutuhkan laporan dari Shinyun di kantor polisi. Tak lama kemudian, Sanah muncul dan tampak mengenali Shinyun. Di apartemennya, Sanah kembali meminta uang kepada Jiwook. Namun kali ini, Jiwook menolak dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekolah. Sanah juga menolak menjawab, karena menurutnya Jiwook terlalu sibuk dan tidak ada yang akan berubah. Mengenai Shinyun, Sanah mengungkapkan bahwa mereka adalah teman SMP. Ia juga bercerita bahwa saat masih kecil, ibu Shinyun membunuh ayahnya lalu melarikan diri. Sementara itu, Shinyun mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ia menyadari bahwa kemampuannya melihat garis merah mungkin benar-benar bisa menyelamatkan orang lain. Ia pun memakai kembali kacamata hitamnya, dan saat itu terlihat bagaimana dunia yang ia lihat dipenuhi warna merah karena garis-garis merah di atas kepala setiap orang. Tiba-tiba, ia menerima pesan misterius dari seseorang yang mengaku juga bisa melihat hal yang sama. Orang itu memintanya datang ke sekolah tinggi art. Keesokan harinya di sekolah, para murid harus mendorong mobil gurunya, Gyujin, karena ia baru belajar mengemudi dan menyetir dengan sangat pelan. Sementara itu, Shinyun termenung saat melihat pesan yang ia terima sebelumnya. Ia kemudian mulai melepas semua tempelan kardus yang menutupi jendela kamarnya dan mulai merapikan ruangan kamarnya. Kembali ke sekolah, Hyung dan teman-temannya kembali merundung Sanah. Ketika Hyung membaca surat yang ditulis oleh Sanah akhirnya melawan dan menerjangnya. Namun, Hyung mampu mengatasi perlawanan itu. Gyujin datang untuk melerai dan merobek surat penyebab pertengkaran muridnya. Ia hanya memanggil Sanah, karena menganggap dialah yang memulai perkelahian sehingga ia tidak bisa membelanya. Setelah dimarahi, Sanah memutuskan untuk pulang. Namun, sebelum pergi, ia menemukan sepasang kacamata di dalam lokernya. Di tempat lain, Dongsik mengeluh karena Jiwook tidak ikut menyelidiki TKP, membuat dirinya yang harus menanggung semua risiko. Jiwook meminta maaf karena sedang menghadapi urusan mendadak. Pikirannya masih terpaku pada kasus sebelumnya karena ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ia memutuskan kembali ke apartemen Jungmin dan menemukan sebuah ruangan dengan dinding penuh coretan garis merah. Di rumah, Sanah memakai kacamata yang ia temukan dan terkejut saat melihat ada satu garis di atas kepalanya sendiri. Ketika Jiwook pulang, ia pun kaget karena melihat banyak garis merah di atas. Sanah lalu memutuskan untuk keluar dan mengikuti arah garis merah yang ia lihat. Dari kejauhan, Shinyun yang sedang membuang sampah memperhatikannya. Di jalan, Sanah melihat bahwa hampir semua orang yang ia temui memiliki garis merah di atas kepala mereka. Keesokan harinya, Sanah kembali memakai kacamata ke sekolah dan mulai memperhatikan koneksi yang muncul. Ia tersenyum kecil ketika melihat bahwa Gyujin tidak memiliki garis merah di kepalanya. Namun yang mengejutkan, ia melihat bahwa Hyung memiliki garis yang terhubung dengan seorang guru bahasa Korea bernama Sungjin. Saat pelajaran dimulai, Gyujin memperkenalkan Shinyun sebagai murid pindahan yang baru kembali bersekolah di kelas mereka. Sementara itu, Jiwook masih menyelidiki kasus Jungmin. Dalam salah satu foto, ia memperhatikan bahwa Jungmin tampak mengenakan kacamata, tetapi barang itu tidak ditemukan dalam barang bukti. Ia pun pergi ke sekolah dan menemui Gyujin untuk menanyakan apakah Jungmin biasanya memakai kacamata. Gyujin menjawab bahwa selama Jungmin mengajar tahun lalu, ia tidak pernah melihatnya mengenakan kacamata. Di atap sekolah, Sanah kembali menjadi korban perundungan. Ia menerima tamparan dari Hyung, tetapi menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan uang sedikit pun. Bahkan, ia mengancam akan mempermalukan Hyung. Namun, Hyung merespons dengan menendangnya. Saat itu, Shinyun muncul dan menghentikan tindakan Hyung dengan menarik dasinya ke pinggir gedung sambil mengancam akan melompat bersama. Ia memaksa Hyung berjanji untuk tidak mengganggu Sanah lagi. Setelah Hyung menyetujuinya, Shinyun pun melepaskannya. Alih-alih berterima kasih, Sanah justru memarahi Shinyun karena ikut campur. Ketika Shinyun bertanya apakah Sanah masih marah kepadanya, Sanah memilih diam dan mengajaknya turun dari atap. Jiwook melanjutkan penyelidikannya ke sebuah bar yang biasa dikunjungi Jungmin. Ia berbicara dengan seorang bartender dan mendapat informasi bahwa Jungmin sering datang untuk minum-minum sambil melakukan tindakan aneh dengan menghitung sesuatu di sekitarnya. Bahkan pernah terlibat pertengkaran karena kebiasaannya itu. Ketika ditunjukkan foto Jungmin tanpa kacamata,
Bartender tersebut mengatakan bahwa Jungmin biasanya mengenakan kacamata saat datang ke bar. Sementara itu, San-ah diam-diam mengikuti Hyung yang sedang menemui Sung-jin di sebuah hotel. Ia memotret mereka diam-diam dan mengirimkan foto tersebut kepada Hyung sebagai ancaman. Namun, Hyung tidak merasa takut. Ia mengatakan bahwa jika foto itu tersebar, hanya gurunya yang akan dihukum sedangkan dirinya masih di bawah umur. Awalnya San-ah tampak kesal, namun ia mempunyai sebuah rencana untuk mengancam Hyung dan gurunya itu. Keesokan harinya, San-ah mengirim foto yang sama kepada Sung-jin disertai pesan pemerasan, meminta uang tunai sebesar 20 juta won. Saat pulang, ia bertanya kepada Sinyun apakah uang sebesar itu cukup untuk deposit apartemen, karena ia ingin segera pergi dari rumah. Dalam percakapan itu, San-ah juga menanyakan apakah ibu Sinyun masih hidup. Namun, Sinyun sendiri tidak tahu karena mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Malam harinya, Sinyun memandangi jendela dan memperhatikan kebahagiaan keluarga di apartemen seberang yang menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta. Ia merasa iri, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya di sekolah, Sung-jin mengajak Hyung bertemu dan menanyakan apakah Hyung mengetahui siapa yang mengancamnya. Hyung mengaku bahwa pelakunya adalah San-ah, teman sekelasnya. Tak hanya memeras Sung-jin dan Hyung, San-ah juga mulai menggunakan kacamatanya untuk memeras guru lain yang memiliki hubungan terlarang. Mengetahui hal ini, Sinyun menemui San-ah di toilet sekolah untuk membahas kacamata tersebut. Ia menebak bahwa kacamata itu memungkinkan San-ah melihat garis merah, lalu mengaku bahwa ia juga bisa melihatnya. San-ah menjelaskan bahwa ia menemukan kacamata itu di dalam lokernya dan tidak tahu siapa yang meletakkannya. Namun, Sinyun memperingatkan agar San-ah berhenti menggunakannya karena benda itu berbahaya. Meski sudah mengetahui nasib tragis pemilik sebelumnya, San-ah tetap menolak peringatan itu. Setelah mengetahui bahwa San-ah adalah orang yang memerasnya, Sung-jin mengirim pesan bahwa uang tebusan akan disiapkan dan memintanya untuk bertemu di atap sekolah pada tengah malam. San-ah menerima pesan tersebut saat sedang bersama pacarnya, lalu mereka berkencan untuk menghabiskan waktu. Tanpa disadari, Hyung, yang sempat mendengar percakapannya dengan Sinyun di toilet mengenai kekuatan kacamata tersebut, mengikutinya diam-diam. Ketika San-ah lengah, Hyung mengambil kacamata miliknya. San-ah baru menyadari kehilangan kacamatanya dan segera mencarinya. Sementara itu, Hyung yang kini mengenakan kacamata tersebut tersenyum puas, menyadari bagaimana San-ah bisa mengetahui hubungannya dengan Sung-jin. Namun, secara tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. San-ah menelpon Sinyun dan menuduh bahwa ia yang mengambil kacamatanya. Ia mengatakan ingin membahasnya setelah selesai menemui seseorang di sekolah, lalu mematikan telepon. San-ah akhirnya tiba di atap sekolah dan bertemu Sung-jin untuk mengambil uang tebusan. Sung-jin memohon agar San-ah membatalkan pemerasan itu. Ia bercerita tentang anak dan istrinya yang sedang hamil, serta kesulitannya mengumpulkan uang dalam waktu singkat. Namun, San-ah tetap tidak peduli. Ia mengungkit perundungan yang ia alami dari Hyung dan teman-temannya, sementara para guru termasuk Sung-jin hanya berpura-pura tidak tahu karena salah satu orang tua pelaku adalah orang berpengaruh. Sung-jin mencoba bernegosiasi, namun tiba-tiba menerima pesan dari istrinya berisi foto perselingkuhannya dengan Hyung. Ia pun marah besar. Saat Sinyun tiba di sekolah, ia mendapati San-ah sudah tergeletak tak bernyawa setelah jatuh dari atap gedung. Setelah San-ah jatuh dari ketinggian, Sinyun segera membawanya ke rumah sakit dan langsung menjalani operasi. Jiwook yang baru menerima kabar tersebut segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertanya kepada Sinyun mengapa San-ah berada di sekolah pada malam hari. Sinyun menjelaskan bahwa sebelumnya San-ah sempat menelepon dan mengatakan akan pergi ke sekolah. Karena khawatir, ia menyusul ke sana dan menemukan San-ah sudah tergeletak. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi ia yakin San-ah tidak mungkin mencoba bunuh diri. Keesokan harinya, suasana di sekolah menjadi tegang. Wakil kepala sekolah sangat marah atas insiden yang menimpa San-ah. Terlebih lagi, guru bahasa, Sung-jin tidak hadir dan tidak bisa dihubungi. Ia memarahi para guru karena dianggap gagal mendisiplinkan siswa, hingga kejadian seperti itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan, ia mengatakan bahwa jika San-ah memang berniat bunuh diri, seharusnya dilakukan di rumah saja. Ucapan itu membuat salah satu guru merasa tidak terima dan membela murid tersebut, mengingat San-ah masih hidup. Perdebatan pun terjadi di antara guru dan wakil kepala sekolah, yang saling menyalahkan. Dalam kekacauan itu, salah satu guru tidak sengaja tersenggol hingga menjatuhkan berkas yang dibawanya. Ia lalu dibantu oleh rekannya untuk memungut kembali dokumen-dokumen tersebut, namun hal mencurigakan ternyata guru tersebut memakai kacamata yang sama seperti San-ah. Sebelum meninggalkan ruang guru, wakil kepala sekolah memberikan perintah agar seluruh guru merahasiakan kejadian itu agar tidak tersebar keluar sekolah. Di kelas, Hyung juga tidak hadir. Teman-temannya mulai menduga bahwa ia sedang tidak bersemangat akibat kejadian yang menimpa San-ah. Sementara itu, di ruang guru,
Gyujin merasa bersalah atas insiden tersebut. Namun, rekannya mencoba meyakinkan bahwa itu murni kecelakaan. Mereka juga merasa heran atas absennya Sung Jin, yang biasanya tidak pernah menghilang tanpa kabar. Setelah suasana mulai tenang, salah satu guru bertanya kepada Jungwoo tentang kabar bahwa ia akan segera menikah. Namun, Jungwoo membantah dan menyatakan bahwa ia tidak berniat menikah lagi. Sepulang kerja, Jungwoo mengunjungi kakaknya. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan Jungwoo berencana menginap selama seminggu sebelum berangkat ke Kanada. Sementara itu, di rumah sakit, Jiwook dengan setia menemani San-ah. Shin-yun yang melihat hal itu mulai mencari bukti terkait kejadian tersebut. Tiba-tiba, seorang siswi dari kelas lain bernama Kyungin datang dan ikut membantu. Ia merasa ada yang janggal dalam peristiwa itu karena mengenal San-ah sebagai gadis yang tidak mungkin melakukan tindakan nekat, meskipun ia sering menjadi korban perundungan. Ia pun mulai mencurigai Hyung karena menghilang tepat setelah San-ah jatuh. Kyungin awalnya mengira bahwa San-ah telah meninggal. Namun, Shin-yun mengabarkan bahwa San-ah masih hidup. Di lorong sekolah, Shin-yun menghentikan seorang murid bernama Junsan dan mencoba kacamatanya, karena penasaran apakah kacamata itu bisa melihat garis merah. Namun setelah diperiksa, kacamata Junsan tidak bisa melihat garis merah. Di ruang guru, Jungwoo menemukan sebuah kacamata di mejanya. Ia bertanya kepada Gyujin apakah itu miliknya. Namun, Gyujin tidak tahu dan menyarankan agar Jungwoo memakainya karena terlihat cocok. Saat Jungwoo mengenakannya, ia terkejut melihat garis-garis merah dari kepala para guru. Ia semakin tercengang ketika melihat garis merah yang sangat mencolok di kepala Jiwook yang baru saja datang untuk menemui Gyujin. Jiwook memberitahu bahwa San-ah tidak melakukan percobaan bunuh diri dan kini ia tengah menangani kasus tersebut. Ia datang untuk menyelidiki siapa saja yang telah memperdaya San-ah. Namun kini, salah satu murid bernama Hyung juga menghilang sejak kejadian tersebut. Jiwook kemudian menunjukkan foto Jiwon, mantan kekasih San-ah yang sempat berkencan dengannya sebelum insiden itu terjadi. Berdasarkan keterangan Jiwon, saat mereka sedang berkencan, San-ah tiba-tiba panik dan tampak mencari sesuatu. Jiwook pun memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa Hyung terlibat dalam kejadian tersebut, lalu menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Jungwoo makan malam bersama kakak dan iparnya. Ia melihat banyak garis merah di atas kepala kakak iparnya itu. Seusai makan, iparnya menanyakan alasan Jungwoo membatalkan pernikahannya, padahal hari pernikahan sudah semakin dekat. Jungwoo menjawab bahwa ia memergoki tunangannya berselingkuh dengan temannya sendiri. Ia tampak tidak terlalu peduli saat menceritakan hal itu, karena perhatiannya lebih tertuju pada garis merah di kepala iparnya yang tampak menyambung ke tempat lain ketika mereka berada di dalam lift. Jungwoo pun merasa penasaran dan berniat menyelidikinya. Namun, iparnya mencegahnya keluar lift di lantai tempat selingkuhannya tinggal. Di kantor polisi, Jiwook marah besar karena atasannya menetapkan kasus San-ah sebagai percobaan bunuh diri. Ia tidak diizinkan menyelidiki lebih jauh karena pihak sekolah tidak ingin kasus tersebut menimbulkan masalah bagi sekolah. Terlebih lagi, hasil pemeriksaan medis menyatakan tidak ditemukan keterlibatan pihak luar dalam insiden itu. Sementara itu, di sekolah, Jungwoo masih mengenakan kacamata tersebut. Gyujin sempat memujinya. Namun, perhatian Jungwoo teralihkan oleh absennya guru bahasa dan garis merah yang tampak terhubung di antara para guru. Jungwoo pun bertanya pada Gyujin, apa yang akan dilakukannya jika tahu orang terdekatnya berselingkuh. Gyujin menyarankan agar Jungwoo memastikan dulu kebenaran dari apa yang ia lihat. Setelah menemani kakaknya berbelanja, Jungwoo menemukan paket yang salah kirim di depan pintu apartemen. Ia mengantarkannya ke unit 401, unit yang garis merahnya terhubung dengan iparnya. Di sana, ia melihat seorang wanita yang tinggal di unit tersebut dan mulai mencari informasi tentangnya. Setelah memeriksa kotak surat tersebut, Jungwoo mengetahui kalau nama wanita tersebut adalah Nona Kuo. Malam harinya, setelah memberi penghormatan kepada mendiang ibu mereka, Jungwoo bertanya kepada kakaknya apakah selama ini ia benar-benar bahagia dalam pernikahan. Jungwoo hanya ingin memastikan bahwa tragedi perselingkuhan ayah mereka tidak terulang kembali. Trauma itu pula yang membuatnya meninggalkan calon istrinya meski ia masih mencintainya. Keesokan harinya di sekolah, foto guru Sung Jin dan Hyung tersebar luas. Jungwoo melihat garis yang menghubungkan keduanya, semakin memperkuat dugaannya tentang hubungan antara iparnya dan Nona Kuo. Di tempat lain, Jiwook dan Dongsik menemukan mayat Sung Jin di tempat parkir, bersama sepucuk surat permintaan maaf untuk keluarganya. Jiwook memperkirakan Sung Jin telah meninggal 3 hari sebelumnya. Ia curiga Sung Jin tidak meninggal di tempat parkir dan yakin ada pihak lain yang terlibat, terutama karena foto-foto tersebut baru tersebar setelah kematiannya. Setelah itu, Jiwook menjemput Shin-yun dan membahas kacamata milik San-ah. Shin-yun mengatakan bahwa Jiwook harus menemukan kacamata itu terlebih dahulu sebelum ia menjelaskan lebih lanjut. Sementara itu,
Secara diam-diam Jungwoo mengikuti iparnya yang ternyata sedang menemui Nona Kuo. Dari kejauhan, ia menelepon iparnya yang jelas-jelas berbohong kepadanya. Setelah menutup telepon, Jungwoo mencatat nomor kamar hotel tempat mereka bertemu. Tak lama setelah keduanya berhubungan, Jungwoo mengetuk pintu kamar hotel dan mengaku sebagai pelayan hotel. Ia sangat marah, namun masih mampu menahan diri. Ia mengancam iparnya untuk segera mengakhiri perselingkuhan hari itu juga, atau ia tidak akan bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Jungwoo berpamitan kepada keponakannya sebelum berangkat ke Kanada. Namun sebelum pergi, ia mampir ke sekolah untuk mengambil barang-barangnya dan secara tidak sengaja melihat unggahan Nona Kuo mengenai kehamilannya. Jungwoo sangat marah karena iparnya tega mengkhianati kakaknya dan tidak mengindahkan ancamannya. Ia langsung kembali ke apartemen dan melihat kakaknya menabrakkan mobilnya ke mobil milik Nona Kuo. Jungwoo lalu menyuruh kakaknya keluar dari mobil. Namun kakaknya menyalahkan Jungwoo atas perbuatannya. Jungwoo merasa bingung. Tak lama kemudian iparnya tiba di lokasi. Alih-alih menenangkan istrinya, ia justru mendatangi Nona Kuo. Melihat hal itu, Jungwoo tidak bisa menahan emosi dan memukul iparnya. Namun kakaknya segera menghentikannya. Jungwoo sangat terpukul saat mengetahui bahwa selama ini kakaknya hanyalah wanita simpanan dari pria yang selama ini ia kira adalah kakak iparnya. Sebelumnya, pria tersebut menghubungi kakaknya Jungwoo kalau Jungwoo telah mengetahui hubungannya dengan Nona Kuo dan meminta mengakhiri hubungan perselingkuhan. Ia lalu ingin memutuskan hubungannya dengan kakak Jungwoo mengingat istrinya, Nona Kuo telah hamil. Maka dari itu, kakak Jungwoo marah dan menabrak mobil milik Nona Kuo. Jungwoo pun melihat keponakannya pulang dan langsung memeluknya sambil menangis. Sementara itu, di kantor, Jiwoo kembali membaca surat wasiat peninggalan Sung Jin dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera pulang dan mencari sesuatu di kamar San-ah. Setelah itu, ia menemui Shin-yun dan menunjukkan coretan tangan San-ah tentang kacamata dan garis merah. Ia bertanya apa sebenarnya yang bisa dilihat melalui kacamata tersebut. Shin-yun pun menjelaskan bahwa garis merah adalah garis yang menunjukkan hubungan intim seseorang, dan bahwa ia memiliki kemampuan alami untuk melihat garis-garis itu tanpa bantuan alat apapun. Awalnya Jiwook tidak percaya, namun kasus yang baru-baru ini ia tangani, terutama mengenai hilangnya kacamata dari barang bukti, membuatnya mulai yakin dengan penjelasan Shin-yun. Terlebih setelah San-ah mulai mengancam banyak orang sejak ia mampu melihat garis merah melalui kacamata itu. Di sekolah, Shin-yun terbangun di kelas setelah bermimpi bertemu San-ah. Tidak lama kemudian, Kyung-jin dan Jun-san mengajaknya pergi akhir pekan, namun Shin-yun menolak karena harus bekerja di hotel. Di tempat lain, seorang wanita bernama Mei-sung dimarahi atasannya karena salah membuat laporan. Ia pun diperintahkan untuk membuat laporan baru. Ternyata, Mei-sung juga menggunakan kacamata garis merah. Ia mengejek atasannya saat melihat bahwa atasannya tidak pernah berhubungan intim dengan siapapun. Saat makan siang bersama rekannya, ia ditanya mengenai asal-usulnya. Mei-sung menjawab bahwa ia berasal dari Busan. Temannya kagum karena Mei-sung tidak memiliki aksen khas Busan. Mei-sung lalu mengakui bahwa ia sedang berlatih untuk menjadi artis. Tiba-tiba, ia melihat guru seni lewat dan tampak tertarik pada pria yang sebelumnya menolongnya. Setelah itu, Mei-sung, yang mengenakan wig dan mantel berwarna merah muda, pergi ke Hotel Meishin, tempat Shin-yun bekerja. Akhir pekan pun tiba, dan Shin-yun memulai pekerjaan barunya sebagai resepsionis di Hotel Meishin. Di tempat lain, Jiwook dan Dong-sik memperhatikan papan investigasi kasus San-ah. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, Jiwook berspekulasi bahwa kacamata yang dikenakan San-ah adalah penyebab dari semua kekacauan yang terjadi. Apalagi, kepribadian San-ah berubah sejak menggunakan kacamata itu, dan hal itu menyeret nama Sung Jin serta Hyung, dua orang yang selama ini merundungnya, yang membuat Jiwook semakin curiga. Hyung tiba-tiba menghilang setelah mengambil kacamata milik San-ah. Dong-sik yang penasaran mulai bertanya tentang kacamata itu. Jiwook pun mulai menjelaskan tentang keberadaan garis merah. Sementara itu, Kyung-jin dan Jun-san mengunjungi Shin-yun yang sedang bekerja. Tak lama kemudian, Mei-sung datang mengenakan wig merah dan memesan kamar di hotel tersebut, membuat Kyung-jin merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Mei-sung memesan kamar untuk dirinya sendiri. Saat berada di dalam kamar, ia berbaring dan mengaku telah menjalin hubungan dengan banyak pria. Namun, ketika ia melihat salah satu pria yang benar-benar ia sukai, ia menyadari bahwa mengisi kekosongan hati tidak bisa lagi dilakukan hanya dengan tidur bersama banyak orang. Ia kemudian tertawa, entah karena apa yang ia katakan memang benar atau karena ia sedang memainkan peran, sesuai dengan cita-citanya menjadi seorang aktris. Ketika Mei-sung keluar dari kamar, Kyung-jin kembali memperhatikannya dan baru menyadari bahwa Mei-sung adalah staf administrasi sekolah yang sering memakai kacamata. Shin-yun juga melihat Mei-sung pergi dan ikut merasa penasaran,
Karena Meisung hanya memiliki satu garis merah di atas kepalanya, Meisung ternyata tinggal di sebuah kontrakan sempit, tempat di mana suara benda jatuh bisa terdengar jelas oleh tetangganya. Ia mengenakan kacamatanya dan termenung di dekat jendela, memandangi garis-garis merah yang menyelimuti kota. Sementara itu, Jiwoo kembali mempelajari kronologi kasus pembunuhan ayah Shinyun yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Ia membaca kembali berkas kasus tersebut dan menemukan fakta bahwa Shinyun sudah bisa melihat garis merah sejak masih kecil. Meski demikian, ia masih meragukan sepenuhnya keberadaan garis-garis merah yang diceritakan Shinyun. Namun, ketika ia melihat foto ibu Shinyun dan mengingat papan berisi coretan di rumahnya, Jiwook mulai benar-benar percaya akan kemampuan yang dimiliki Shinyun. Di rumah sakit, ia membicarakan garis milik San-ah dengan Shinyun. Shinyun mengaku bahwa San-ah hanya memiliki satu garis merah, dan garis itu tidak terhubung dengan pacarnya yang menandakan mereka belum berhubungan intim. Jiwook penasaran dengan siapa saja San-ah pernah menjalin hubungan, karena bisa jadi orang tersebut memiliki kaitan dengan kasus ini. Di rumah, Shinyun menonton berita tentang kasus pembunuhan, dan ia terkejut karena pelaku terlihat memakai kacamata yang sama persis dengan milik San-ah. Ia pun mulai menduga bahwa kacamata itu bukan hanya satu-satunya. Sementara itu, Meisung berbincang dengan guru seni mengenai ketertarikan mereka terhadap dunia seni. Meisung merasa bahagia ketika guru tersebut menebak bahwa impiannya adalah menjadi seorang aktris. Tiba-tiba, garis merah mulai muncul dan saling terhubung di atas kepala mereka. Junsan, yang tampak menyukai Shinyun, mengajaknya pergi ke kolam renang sekolah sepulang sekolah. Shinyun mengaku menyukai tempat yang sepi, tapi ia tidak bisa berenang. Anehnya, ia langsung melompat ke kolam, membuat Junsan panik dan ikut melompat tanpa tahu bahwa kolam itu dangkal. Keduanya pun tertawa bersama. Saat makan, Shinyun tiba-tiba mengaku kepada Junsan bahwa ia memiliki kemampuan melihat garis merah. Junsan langsung mempercayainya, karena ia yakin Shinyun tidak punya alasan untuk berbohong. Momen kebersamaan mereka membuat Shinyun tersenyum, dan di cermin tampak garis merah mulai muncul di atas kepalanya. Di kantor, seorang wanita yang pernah dikenai sanksi disipliner menyapa Jiwook. Dongsik yang mendengarnya menjadi curiga bahwa Jiwook dan wanita itu pernah memiliki hubungan. Ketika memeriksa papan penyelidikan kasus San-ah, Dongsik bertanya apakah Jiwook pernah benar-benar menjalin hubungan serius dengan seorang wanita. Ia merasa aneh karena Jiwook dikenal sering tidur dengan banyak wanita tapi tidak pernah memiliki pacar. Jiwook mengiyakan, lalu berkata bahwa kali ini ada satu orang yang membuatnya penasaran. Namun ia tidak ingin menjalin hubungan fisik dengannya. Sambil membayangkan wajah Gyujin. Sementara itu, Meisung kembali ke motel dan memesan kamar yang sama seperti sebelumnya. Shinyun yang sedang bertugas membersihkan kamar mendengar suara Meisung yang tertawa dan berbicara sendiri tentang pengalamannya yang telah tidur dengan banyak pria. Ternyata, Meisung memang sengaja sering memesan kamar tersebut karena disitulah ia bisa meluapkan keluh kesahnya tanpa khawatir didengar orang lain. Ia juga menemukan sebuah kacamata di kamar itu, yang membuat tempat tersebut terasa sempurna baginya. Namun tak lama, guru seni yang Meisung sukai masuk ke kamar sebelah bersama seorang wanita. Meisung sangat terpukul mengetahui bahwa pria yang ia sukai tidur dengan wanita lain. Ia pun melepas wignya dan turun ke resepsionis untuk memperpanjang masa tinggal. Meisung kemudian menyusun rencananya dengan membawa tabung pemadam dan mencampur obat ke dalam botol minum. Ia memberikan minuman yang telah dicampur obat itu kepada guru seni, lalu menunggu kekasih pria itu di kamar. Saat wanita tersebut datang, Meisung mengikutinya dari belakang dan memukulnya dengan tabung pemadam sambil tertawa. Setelah wanita itu pingsan, Meisung mengambil pakaiannya dan berdandan semirip mungkin dengan wanita tersebut, kemudian masuk ke kamar guru seni. Di dalam kamar, Meisung kembali mengoceh tentang pengalamannya tidur dengan banyak pria. Tingkah lakunya membuat guru seni merasa risih dan ia pun memutuskan untuk pergi. Penolakan itu membuat Meisung marah. Ia melempar stapler tepat saat obat tersebut mulai bereaksi, menyebabkan pria itu terjatuh di kamar mandi dan bagian belakang kepalanya terbentur. Meisung kemudian menyeret tubuh pria itu ke atas ranjang dan berbaring di sampingnya sambil tertawa puas. Ternyata, guru seni tersebut meninggal akibat benturan saat terjatuh, membuat Meisung merasa kecewa dan histeris. Meski begitu, ia tampak tak peduli dan seolah melampiaskan nafsunya kepada tubuh pria tersebut. Tak lama setelah itu, Meisung mengakhiri hidupnya sendiri dengan melukai tubuhnya menggunakan stapler di dalam bak mandi. Saat Shinyun membersihkan kamar keesokan harinya, wanita yang sempat disekap oleh Meisung berhasil keluar dan melaporkan kejadian mengerikan tersebut. Tak lama, Jiwook dan timnya mulai menyelidiki kasus tersebut. Namun, mereka belum menemukan kacamata yang sedang dicari oleh Jiwook. Ia lalu meminta penjelasan dari Shinyun untuk menceritakan apa yang ia ketahui mengenai Meisung dan kacamata itu. Shinyun tidak pernah curiga karena Meisung memang sering mengenakan kacamata itu di sekolah, dan garis merah di atas kepalanya pun tidak terhubung dengan guru seni, sehingga motif pembunuhan terhadap guru seni tidak ia ketahui. Namun satu hal yang pasti,
Kacamata itu sangat berbahaya bagi siapapun yang memakainya. Jiwoo kemudian kembali ke rumah sakit untuk menjenguk San-ah, sambil mengingat perkataan Shinyun mengenai kacamata tersebut. Ia pun memutuskan kembali ke hotel tempat kejadian pembunuhan terjadi, dan akhirnya menemukan kacamata yang selama ini ia cari. Saat ia mengenakan kacamata itu, ia terkejut melihat banyaknya garis merah yang muncul di atas kepalanya sendiri.